lagi kita pilih kartu. Apakah kamu yang long distance relationship atau hubungan jarak jauh, yang mungkin ketemu online, yang mungkin juga memang bahkan sudah menikah tapi hubungan jarak jauh, atau kemudian pacaran jarak jauh, satu di sini dan kamu di sana, ya aku di sini dan kau di sana. Yang kan berjumpa via suara atau berjumpa via apapun lah ya. Biasanya chat kan. Kalau kangen video call gitu ya, gitu-gitu aja gitu. Dan kalian-kalian yang bahkan kotanya sama pun mungkin karena kondisi mungkin pandemi ya, terpisah. Pokoknya ini timeless ya, bisa kapanpun ya. Tidak masalah tahun berapapun Anda buka video ini. Jadi untuk Anda yang LDR, ini mau dilanjutkan atau mau disudahi aja. Saya ada 3 pilihan di sini. Saya ada coklat ya, coklatnya ini coklat bulat, bentuknya bola sepak ya, bola sepak warna hitam. Kemudian yang tengah warna orange ya, pilihan yang kedua, dan pilihan yang ketiga warnanya ungu. Jadi mau yang hitam, oranye, hitam, orange ya, orange jeruk itu, atau ungu. Silakan pilih salah satu, mau bola yang pertama, kedua, atau ketiga. Oke. Kira-kira kalau kalian LDR, mendingan lanjutin atau sudahan sih? Coba dipilih, pakai intuisi kalian, tarik satu kartu aja, satu pal aja. Kalau mau tarik lebih dari satu pal juga boleh. Udah? Oke, makasih yang sudah mampir ke channelnya Monica Affirmation. Jangan lupa follow Instagram si @monicaaffirmation. Dan yang belum subscribe ya, like video ini dan share video ini, komen kalau rasanya resonate. Dan untuk kalian yang baru di channel sih, jangan lupa nyalakan notifnya, lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari si. Kita langsung masuk ke pal yang pertama. Gimana ya supaya supaya lebih enak gitu. Oke. Gini aja ya. Oke. Kita masuk ke pal pertama yang hitam. Hubungan kalian bagaimana sih? The world. Hubungan kalian tuh sangat saya merasa banyak yang terpisah negara, terpisah kota, ya, kayak satu di Indonesia, satu mungkin di Eropa, satu Indonesia, satu mungkin Amerika, satu Indonesia, satu Australia, pokoknya terpisah benua bisa, terpisah negara bisa, pokoknya kayak jauh lah. Kalau kota juga jauh, misalnya satu di Jawa, satu di Sumatera gitu. Saya lihat the world, kebanyakan yang kalian mampir di sini mungkin beda negara, gitu, ya. Dan hubungan kalian ya hubungan yang kalau kalian beda negara mungkin kena zona waktu juga. Mungkin saat kamu tidur dia sedang aktivitas, saat kamu aktivitas mungkin dia sedang tidur. Bela-belain melek supaya bisa komunikasi. Terjadi ya, Zi juga menjalani hubungan seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada King of Swords. Dia dan kamu hubungannya cukup tegas ya. Kayak tahu ini batasannya mau dibawa kemana gitu. Kayaknya bahkan tidak berani untuk selingkuh atau gimana, karena ya aku adalah miliknya, dia adalah milikku, kayak gitu ya. Hubungannya di antara kalian berdua tuh kayak oke, kita pacaran gitu, dan itu sudah fix gitu ya, kayak nggak bisa diubah gitu. Nah, jadi kalau sih lihat hubungannya kalian itu masing-masing tegas lah gitu, masing-masing tahu porsinya masing-masing. And then di sini Z ada Knight of Wands. Apa ini? Di sini cukup cukup mau untuk berjuang keras untuk menyukseskan hubungan ini gitu. Masing-masing berjuang. Mungkin sebagian dari kalian belum pernah ketemu ya sama pasangannya, mungkin ketemu online. Mungkin juga sebagian besar dari kalian memang pacaran online gitu, tapi sebelumnya memang ketemu mungkin secara periode, misalnya sebulan sekali, berapa minggu sekali gitu. Itu seperti itu, dan tetap terfokus sekali untuk terus diperjuangkan hubungan ini. High Priestess.
Kalau saya lihat High Priestess di sini seperti membangun hubungan dengan jadi hubungan ini tuh lagi dirajut gitu loh. Kayak di sini laba-laba, dia merajut jaring laba-labanya. Jadi hubungan ini dirajut supaya terus bertahan gitu. Hubungan ini dipertahankan supaya terus jalan. Ya, tipe hubungan yang baik kamu maupun dia sama-sama mau berjuang, sama-sama mau sampai sukses gitu. And then di sini saya ada Two of Wands. Waitingnya menunggu, jadi apalagi saya ada lihat yang belum pernah ketemu, atau apalagi saya lihat ada yang kayak pengen banget ketemu lah. Bisa aja emang ya sudah bertemu, ya memang kalian pacarnya jarak jauh gitu ya. Tapi ada penungguan untuk kayak ayo cepetan dong datang balik, cepetan datang ke Indonesia, atau ayo cepetan supaya aku bisa berangkat ke negaramu kayak gitu ya. Jadi contohnya seperti itu, nggak luar negeri aja, luar kota juga bisa. Jadi penungguannya kuat di sini. Kalau saya bilang karena tahu porsinya masing-masing, makanya hubungan ini cukup stabil ya. Karena situ ada Knight of Swords. Hubungan ini sangat stabil, dan tuh kan Six of Wands. Hubungan ini itu hubungan yang sukses, hubungan yang tahu kadar porsinya, bahwa oke, kita pacaran, oke, kita komitmen, tapi komitmennya mungkin komitmen pacaran, mungkin komitmen mau menikah, mungkin aja janji-janji seperti itu. Di sini Six of Wands. Jadi ada komitmen, ada kebahagiaan di situ karena memang ada komitmen ya. Kepercayaan yang dijaga, komitmen yang dijaga, itu yang membawa ke masih jalannya hubungan ini. Jalan dengan baik meskipun kalian terpaut jarak ya. Bahkan waktu gitu ya. Ace of Swords di sini. Jelas itu Knight of Swords, bawahnya Ace of Swords. Stabil. Kalau sampai ada perselisihan pun yuk beresin gitu. Sangat banyak pertimbangan ya. Pertimbangan tuh kayak, kalau kita begini, ntar kita berantem. Udah, mendingan kita nggak usah berantem. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang karena tidak mau adanya perselisihan. Bagus sekali dan sangat bukan harmonis kalau saya bilang ya. Tahu porsinya itu. Hubungan ini tuh hubungan yang tahu porsinya meskipun LDR gitu loh. Eight of Cups. Pengen buru-buru ketemu, pengen buru-buru bersama, pengen keluar dari situasi yang merasa terjebak dengan situasi ini, dan pengen segera diberesin, pengen segera dimuluskan itu hubungan ini. Nggak ada yang salah sih kalau memang mau melakukan hal itu ya menurut saya. Cuman tentu memang tetap harus berjuang gitu loh untuk bisa selesaikan ini gitu. Untuk bisa supaya bisa bersama ya terus harus diperjuangkan gitu. Das di sini. Kalaupun memang mau keluar dari situasi itu ya harus fight hard ya, kerja keras gitu. Das di sini artinya ada yang dari kalian memang kayak kayaknya kok kita nggak ada jalan untuk ketemu, kayaknya kita kok nggak ada jalan untuk bersama gitu. Ada pemikiran seperti itu. Cuma sebagian kecil ya, sebagian besar dari kalian tuh lebih ke kayak berjuang. Kita masih bisa, kita pasti bisa gitu. Justice di sini. Wow. Apapun yang menghalangi hubungan kalian untuk ketemu, untuk bersama, untuk menjalin pokoknya apapun yang menjadi kendala di dalam hubungan kalian itu pengen banget segera dibereskan. Karena kayak udahlah, kita tuh udah komitmen. Jadi jangan yang kayak mau main mundur-mundur aja. Satu hubungan yang sudah disetujui satu dengan yang lainnya ya jangan main mau pisah-pisah aja gitu. Makanya di sini justice-nya tuh lebih ke kayak
kamu dan aku adalah pasangan. Tapi memang tidak ada dari kalian tuh yang berusaha memaksakan hubungan ini. Memang, maaf ya, hubungan ini tuh memang sudah disetujui masing-masing oleh kalian gitu. Jadi Zing ngerasa tidak ada pemaksaan hubungan di sini. Justru lebih kepada masing-masing berusaha untuk menyukseskan hubungan ini, dan masing-masing berusaha untuk, mungkin sebagian dari kalian ya, itu memang jalani hubungan itu kayak udah hitungan tahun gitu. Jadi sudah terbiasa, senang atau cinta karena terbiasa, dan tidak bisa berpisah karena nggak biasa kalau pisah sama dia gitu. Terus nggak tahu juga mau sama siapa gitu. Itu yang terbaca di sini. Dan King of Swords, ya, King of Swords di bawahnya Ace of Swords. Tegas banget hubungan ini. Bisa aja orang yang pacaran itu udah berasa kayak kakak adik, sudah berasa seperti keluarga, ya seperti itu. Jadi kayak bingung aja kalau bukan sama dia, sama siapa gitu. Ya udah, jodohku tuh dia gitu. Mungkin memang ada dari kalian yang memang sudah tunangan lah, atau sudah komitmen mau nikah lah gitu. Ya sih, lihatnya perjalanannya memang sudah nggak ada, maaf ya, tapi kayak hubungannya tidak ada cacat, hubungannya memang sudah tahu pasti dia untukku, aku untukmu gitu. Bukan sebuah hubungan yang apalagi ada the world, meskipun terpisah benua, meskipun terpisah kota, terpisah jarak, tapi bukan suatu hubungan yang pengen buat nyerah gitu loh. Enggak, jadi suatu hubungan yang memang kayak, ya kalau nggak kamu siapa lagi. Pokoknya hubungan ini cukup oke lah ya. Bukan hubungan yang, tapi sebenarnya romantismenya juga ada gitu loh. Sebenarnya ada, cuma memang nggak terlalu terbaca di kartu ini, karena hubungan itu kayak sudah seperti kayak orang yang udah tahu ini jodohku, ya udah kamu, aku mau siapa lagi gitu. Romantisme gitu sih enggak. Nah, dia ada jujur nggak atau bohong sama kamu. Di sini transformation. Saya akan buka 3 kartunya langsung. Transformation, boundaries, sama easy does it. Hubungan ini apakah dia ada jujur sama kamu? Transformation ini lebih ke kayak sejak mengenal kamu atau sejak bersama dengan kamu, tidak mungkin bagi dia untuk bisa berbohong, dan tidak mungkin bagi dia untuk bisa transformation ya, butterfly maiden. You are experiencing enormous chance right now which brings great blessings. Jadi pokoknya sudah ada perubahan dalam diri dia. Kalaupun dia dulu suka bohong, misalnya ya, dia dulu tukang bohong gitu ya, sama kamu nggak bisa bohong. Karena ya kalau bohong juga ketahuan, terus ngapain juga mesti bohong sih gitu. Meskipun jauh loh ya, karena saya memang kenal beberapa pasangan yang memang dia bohong sama pasangannya dia, karena ada beberapa, ada kenal white lie nggak? White lie itu artinya berbohong untuk kebaikan ya, makanya disebut white, putih gitu. Lie-nya bohong, jadi kebohongan putih. Tapi enggak, di sini mah bener-bener kayak kalau jujur aja gitu. Menyebabkan pasti perselisihan itu ada ya, berantem. Saya nggak bisa bilang itu berantem kecil sih, berantem besar juga ya, bukan berantem besar juga, cuman yang kayak bisa diselesaikan gitu loh, segede apapun kayak bisa diselesaikan. Karena ada boundaries, ini ada ikatan. Di sini tulisannya adalah love yourself enough to say no to others demands or your time and energy. Jadi kalau misalnya nih, contohnya kamu gak suka pasanganmu minum ya, alkohol gitu. Nah, pasanganmu ini kalau diajak sama temennya, terus memang dia terpaksa harus pergi, dia akan kasih tahu, aku diajak sama temanku nih pergi ya, bilang ke kamu dulu biar kamu gak marah, aku bakalan gak minum, atau aku bakalan minum sedikit-sedikit aja gitu, gak sampai di luar batas, aku tahu kok batasku. Jadi dia menghormati, dia respect karena ada ikatan di situ. Terjebak dengan ikatan ini atau terpaksa mendengarkan kamu karena memang udah janji sih enggak juga, karena memang dia tahu, sekali lagi tahu porsinya, tahu bahwa dia ini pasanganmu ya, mau nggak mau dia harus komitmen lah, sudah komitmen kan, ngapain juga ini bohong-bohong. Easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring the perfect time. Nggak perlu khawatir ya untuk memaksakan sesuatu terjadi, segala sesuatu terjadi di waktu yang paling tepat dan paling sempurna. Jadi hubungan kalian itu ngapain juga bohong sih? Ya kalau di sini kan
mungkin akan muncul pertanyaan tuh di sini adalah, kamu tanya pada pasangan kamu, kapan kita bisa ketemu? Jawabannya di dia adalah, ya kita akan ketemu secepatnya. Bulan Januari atau bulan Februari, misalnya dia bilang seperti itu. Ini kapanpun ya, readingan ini timeless ya, bisa kapanpun kamu buka. Misalnya dia bilang seperti itu. Ya, dia memang akan lakukan itu. Dan dia ngomong, kalau dia bilang dia belum tahu, ya berarti memang belum tahu. Kalau dia bilang dia sudah pastikan itu Januari, ya dia akan datang Januari. Ya, karena memang dia sudah tahu. Gitu. Jadi, dia tidak bohong, dia jujur. Karena yang memang sesuai dengan yang dia janjikan. Jadi gampang, mudah, lakukan saja. Gitu. Sesuai dengan yang dia janjikan, sesuai dengan yang dia katakan, itu akan terjadi. Oke? Nah, apa dia ada yang lain? Ini nih, takut ya, namanya LDR. Let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. Lepaskan deh, gak usah terlalu takut. Kalau dia memang orang yang jujur, dia juga gak akan ada orang lain. Sekali lagi, dia punya boundaries yang kuat, dia punya ikatan yang kuat. Aku, ya sama kamu aja. Udah, aku hatinya gak bakal bisa diubah-ubah lagi. Aku sama kamu aja. Jadi, gak usah kayak, kamu jangan begini, gak usah ngontrol dia. Dia tahu batas atau kondisinya. Dia tahu batasannya dia. Apalagi dia juga orang dewasa. Bukan seorang anak-anak atau anak muda yang perlu dikasih tahu, kamu gak boleh gini loh, kamu gak boleh gitu. Kamu sudah punya aku sebagai pasangan, kamu gak perlu cari orang lain. Kamu gak boleh cari orang lain. Dia tahu tanpa kamu perlu kasih tahu. Karena memang ya itu sudah bagian dari norma yang memang harus dia lakukan. Honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Nah, mungkin dia adalah orang yang suka traveling, mungkin dia adalah orang yang suka bepergian, gitu ya. Tapi harapan dia ya memang, mungkin dia sekarang, misalnya dia sekarang pekerjaannya memang lagi traveling atau memang lagi keluar gitu. Ya dia sendiri aja gitu, dan dia harapannya ya nanti dia ketemu sama kamu, ya dia sama kamu jalan-jalannya. Jadi bukan yang kayak dia ada orang lain terus dia pergi sama orang lain, ini berduaan aja makanya ada kartu honeymoon kan. Tapi justru karena kamu gak usah kontrol dia tahu posisinya dia manapun dia berada, dia tahu bahwa ya aku sama kamu tuh udah terikat dan hati ini udah gak bisa terbagi lagi. Ya bisa dipahami ya, meskipun kelihatannya kayak masa ada sih yang kayak gitu, kasih ada. Ya itulah dia pasangan kamu gitu. Ya, kalau resonate kasih tahu saya ya. Karena menurut saya dia cowok yang sangat cowok ya, sama bisa aja ya. Dia cewek atau cowok yang sangat punya prinsip. Dan yang saya lihat, Anda pun sama. Anda juga punya prinsip. Dan ini hubungan yang memang sudah, sebenarnya kalau mau bicara komitmen, misalnya udah mau ngomongin pernikahan atau apa sih belum tentu. Ya, bisa jadi ada yang sudah, ada yang belum. Cuman yang Zee bisa pastikan adalah kalian sudah tahu batasan bahwa kamu pacar saya, aku pacar kamu, atau kamu kecuali ini sudah punya hubungan pernikahan ya, atau terikat hubungan tunangan atau apapun ya. Pokoknya dia tahu porsi kamu pasangan saya dan aku pasangan kamu gitu. And then di sini lanjutkan atau sudahi. Intention, taking steps, dan events milestone. Lanjutkan atau sudahi. Di sini, maaf, Zee agak terdiam karena Zee mikir ya, taking step ini kan mengambil langkah, tapi menujunya ke sebuah kayak gedung yang sangat besar, kayak sebuah pencapaian gitu. Jadi, ambillah langkah menuju ke arah yang kamu inginkan. Misalnya hubungan ini memang mau dibawa ke komitmen, ya berarti langkahmu adalah sekarang terus menunggu dan terus berusaha. Misalnya mau menikah, ya mungkin kumpulin uang dulu gitu, barengan sama dia juga kumpulin duit. Misalnya mau pacaran, ya mungkin terus jaga komunikasinya, ya mungkin lagi PDKT terus jaga komunikasinya biar benar-benar bisa sampai ke tahap pacaran. Misalnya mau ketemu, mungkin pacaran online belum pernah ketemu, ya terus terus support dia supaya dia bisa datangi kamu, atau kebalikannya terus tabung uang supaya kamu bisa nanti ke tempatnya dia gitu. Jadi ambillah langkah, karena milestone Anda akan mendapatkan
apa yang Anda mau. Oke, akan ada satu events di sini, di sini ada piala di sini. Kamu akan mendapatkan suatu penghargaan, kamu akan mendapatkan suatu hadiah atas penungguanmu, atas kerja kerasmu, atas usahamu selama ini menunggu dia gitu. Jadi ini tidak serta-merta hanya dirimu sendiri aja yang mungkin ngarep gitu ya, yang mungkin berpikiran ini hubungan mau dibawa kemana. Dia juga sama gitu, kalian sama-sama kok gitu. Jadi jangan ragukan dia. Konsepnya adalah dia orang yang sangat punya prinsip, kamu juga orang yang sangat punya prinsip. Sama-sama punya prinsip, saling support dan saling dukung aja. Nanti kalian pasti bisa sampai ke tahap yang sudah kalian cita-citakan. Kalian berdua cita-citakan loh ya. Jadi lanjutkan, jangan sudahi gitu ya. Jangan takut bahwa ini nanti gak bisa ketemu atau apa. Pasti bisa, hadiahnya nanti menunggu di depan. Asalkan kamu mengambil langkah. Contohnya aja, sekarang kamu sama dia ada misalnya satu di Jogja, satu di Jakarta. Ya toh sekarang juga mau ketemu gitu, mungkin mau nabung duit dulu biar kalau ketemu itu ya mungkin pengen rencana untuk masa depan gimana gitu. Ya udah nabung duit dulu dan ambil langkah ke sana. Misalnya kalau mau ke Jakarta tuh duitnya harus seberapa banyak. Terus habis itu ini kalau kerja saya harus ambil cuti dulu dari jauh-jauh hari. Jadi seperti itu. Jadi supaya bisa ketemu. Jadi diusahakan. Ya, oke. Itu ambil PAL 1 dan terima kasih yang sudah mampir ke channelnya Z. Kita langsung masuk ke PAL 2 dan untuk kalian yang baru banget di channel Z silahkan ya klik subscribe. Terus untuk kalian yang mau personal reading bisa di nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Kita masuk ke PAL 2. PAL 2 yang ini, PAL 2 yang warna orange ya. Apa hubungan kalian tuh seperti apa sekarang ya? Yang PAL 2, Two of Swords. Hubungan kalian tuh ada keengganan di sini, kuat sekali ya. Keengganan apa ini? Tidak mau pengen lepas ya. Bosan, bingung, sedih. Ada penungguan juga. Tapi biar bagaimanapun ada dari kalian ini yang mungkin yang laki-laki memberi uang ke yang wanita atau sebaliknya yang wanita ada memberi uang ke yang laki-laki. Pokoknya intinya dari kalian ada yang saling memberi lah secara materi, saling support ya. Materi nggak cuman uang aja, cuman sih memang lihat kuatnya uang. Kalau dari bukan uang ya, dia support secara mental, pokoknya dibantu-bantu terus meskipun sebenarnya ada keengganan dalam hubungan ini yang sudah mulai terlihat atau mungkin sudah lama terlihat ya. Pokoknya kalau saat ini tuh kartu yang pertama muncul hubungan kalian tuh sudah enggan, sudah nggak mau diteruskan, kayak bingung gitu loh. Terus ini ada di Empress sama The Hermit. Terutama yang cewek pengen pergi ya. Yang cewek atau yang energi femininnya lebih kuat atau yang si divine femininnya pengen pergi. Pengen menjauh, pengen sendiri karena mungkin capek kali ya. Kayak sebuah hubungan yang kok gak ya, kayaknya kalau wanita biasa suka kayak gitu. Suka ngerasa kok digantung, gak suka digantung. Maunya ada kejelasan, tapi kok gak jelas gitu. Jadi hubungannya jadi seperti itu. The Hermit-nya itu ya ini tuh menandakan kalau rasanya kok tidak bisa enjoy dengan hubungan ini gitu loh. Sedangkan di Empress dan kayak pengen sendiri aja gitu. Ya, pengen sendiri aja dan tidak mau menyalahkan pasangan karena perasaannya si di Empress ini yang jadi The Hermit. Cuman ya memang karena sudah kejadian aja seperti itu gitu loh. Jadi gak bisa perasaan ini kayak gak bisa dipaksain juga ya. So itu yang terjadi saat ini. Lalu ada The Sun.
sebagaimanapun murungnya, sulitnya, atau kayak nggak kepengennya untuk bersama lagi gitu, ada perasaan happy, ada perasaan bahagia, ada perasaan kayak ada sisi-sisi di mana hubungan ini tuh masih bisa dipertahankan. Tapi kebanyakan sisi, dan utamanya yang wanita di sini yang Zee lihat, pengen keluar dari hubungan ini. Sangat ingin keluar, sangat ingin kayak aku pengen bebas. Desain ini juga sebenarnya menggambarkan kebebasan dari si pihak yang ingin keluar dari hubungan ini. Mungkin aja laki-laki juga pengen keluar gitu. Karena berat ya, 10 of Wands. Hubungan ini berat sekali. Hubungan ini mungkin ini adalah LDR yang mungkin kayak nggak mungkin bisa ketemu lagi, atau mungkin karena ada orang lain, pihak ketiga contohnya, atau mungkin karena ego masing-masing yang terlalu besar, mungkin berantem terus ya. Saya tahu bahasa komunikasi via chatting dengan bahasa komunikasi ketika kita bertemu itu sangat berbeda. Ketika kita ketemu, kalau kita bicara, itu kita lebih suka untuk ngomong tuh lebih enak, lebih nyambung gitu, ketimbang kalau kita cuman chat atau bercengkrama via online begitu. Itu yang Zee rasakan juga ketika Zee sudah waktu Zee kerja ya, Zee sempat chat juga dengan tamu atau klien ya. Klien Zee maksudnya klien saya di tempat saya bekerja dahulu ya. Ternyata ada salah paham di situ ketika Zee chat. Nah, itulah sebabnya kalau personal reading dengan Zee lebih pilih voice note ya. Oke. Ya, seperti itu. Cuman yang di sini memang terasanya ada berat. Mungkin salah paham karena jarak jauh ya. Jarak jauh itu salah paham. Mungkin kalau dekat ketemu malah nggak berantem atau nggak ada perseteruan gitu. Nggak ada konflik. Wheel of Fortune. Lucunya, sebagaimanapun yang cewek atau siapapun di sini ya, karena yang cewek ini hanya energi dari sebagian besar dari kalian, siapapun yang mau wanita maupun laki-laki, siapapun yang dalam hubungan ini ingin pergi, lucunya selalu kayak bisa dipersatukan lagi. Jadi keinginan untuk pergi itu jadi bablas terus, karena ada aja Wheel of Fortune, ada aja keberuntungan, ada aja sesuatu yang kayak sudah kayak, oh ini dari puncak banget nih, ini kayaknya udah nggak bisa terima lagi, tapi nanti muter lagi, balik lagi, terus kayak oh ya udahlah, jalani lagi aja, terus begitu dan begitu. Mungkin sudah lama diem, tapi setelah sapa-sapaan, aduh nggak enak gak dijawab, terus lanjut lagi gitu. LDR emang begitu ya. Kadang kita kepikiran, lama-lama akhirnya jadi enak ngobrol. Mungkin di tempat mungkin dia kesepian. Mungkin kamu sendiri pun kesepian gitu. Ya. Tapi di sini malah lucunya, meskipun kesepian dan diganggu dan merasa merasa tidak nyaman lah karena sendiri. Terus adanya dia itu nemenin, tapi lucunya kalau sudah bersama pengennya sendiri, terutama yang si wanita. Ya, yang si wanita jadi pengen sendiri. Tapi nanti kalau pisah bingung juga. Ada kan yang kayak gitu, yang kayak aku pengen jomblo aja, capek pacaran kayak begini jarak jauh, males banget, suka berantem ya. Sering kan dengar yang seperti itu. Gak berapa lama kemudian setelah putus kayaknya kangen, pengen balikan lagi. Cinta karena terbiasa. Gitu. Ace of Cups. Nggak sih? Kayak gitu hubungan kalian. Pengen pisah, rasanya udah berat banget, telepon kayaknya tidak bisa dipertahankan lagi. Tetapi sebenarnya di dalam itu ya, di dalam akarnya itu ada cinta yang sampai cinta yang sangat dalam, sampai ini air sampai tumpah-tumpah begitu. Jadi cinta itu sebenarnya ada, rasa kasih sayang itu sebenarnya ada. Makanya masih memberi Six of Cups di situ. Meskipun kartu yang pertama adalah Two of Swords. Kartu yang pertama sebenarnya kartu penolakan. Sudah tidak ingin, sudah jerah, sudah capek, sudah pokoknya aku tidak bisa lagi gitu. Pokoknya kayak gitulah sekiranya gambaran dari hubungan kalian yang sebenarnya sudah rumit. Mungkin dalam pikiranmu ini sudah rumit sekali, tapi terus aja dilanjutkan gitu. Ya ribet. Cuman ya mau bagaimana lagi gitu. Namanya juga udah cinta, susah, udah jodoh.
Nine of Pentacles. Oh, Zee nggak bacain kalau ini beneran jodoh kamu lah ya. Pokoknya ini LDR begini. Kalau kalian LDR dan kalian ada komunikasi ya, berarti kan itu masukannya juga udah jodoh gitu loh. Nine of Pentacles di sini. Nine of Pentacles, and selanjutnya di sini ada Five of Swords. Oke. Di sini kartunya adalah tentang hubungan yang di satu sisi kayak berusaha untuk jadi yang terbaik ya. Di satu sisi berusaha untuk memberikan apa ya, kasih sayang, apa yang bisa diberikan gitulah. Ya, tapi sebenarnya di sisi lain merasa sia-sia juga udah ngasih gitu. Kok gue harus berkorban segitu dalamnya untuk hubungan yang gue sendiri aja ragu. Jadi kayak gitu hubungannya. Hubungan yang kayak tidak yakin tapi masih dijalani. Tapi bingung juga, kenapa? Karena sebenarnya kenapa kok rasanya masih dijalani itu sebenarnya karena ada kasih sayang. Saya udah lihat beberapa kasus di mana cowok cewek yang bilangnya nggak sayang, bilangnya udah bosan, bilangnya apa, tapi terus saja ada hubungan di situ karena memang di situ ada akar cinta yang mungkin dielak, yang mungkin tidak mau diakui, tapi akar cinta itu ada. Oke? Ya. Oke. So kita lihat sekarang. Hubungan yang seperti ini, hubungan yang kayaknya udah pengen ditinggalkan ini, ya, itu dia ada kejujuran. Dianya loh ya, dia jujur gak atau bohong. Athena, inner wisdom. You know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Kamu tahu deh dia bohong apa enggak selama ini. Hatimu sangat amat sensitif, tahu kalau dia berbohong atau tidak. Ya, ini infinite supply. You are supplied for today and all of your tomorrow. Bahkan kamu itu kayak hari ini sampai kapanpun kamu akan tahu dia itu lagi jujur atau bohong. Dan Mother Earth, you are called upon to help with environmentalism. Ada hubungan dengan lingkungan sekitar juga. Tapi ini environmentalism, maksudnya itu adalah hubungannya dengan lingkungan. Mother Earth di sini, kayaknya kamu tuh bisa tahu dia dimanapun, kayak kamu tahu orang ini jujur. Dan yang terjadi adalah dia kadang jujur, kadang enggak. Jadi enggak selalu jujur. Karena mungkin di sini titik enggaknya itu keluar, ya, karena memang sudah nggak yakin sama hubungan ini, jadi ya gue jujur juga ngapain gitu. Ya udah, yang penting kasih kabar aja. Tapi dirimu tahu kalau dia bohong, cuman nggak bertindak apapun, cuman tahu aja gitu. Dan seperti kayak kamu lagi di mana, yang lagi di kamar gitu. Padahal sebenarnya kamu bisa ngerasa karena dirimu tuh kayak terkoneksi dengan bumi gitu. Jadi kayak bisa tahu kayak, oh enggak lah, dia pasti ke rumah temennya, atau enggak lah, dia pasti pergi ke situ gitu. Ya. Kelihatan nggak jujur, tapi nggak selalu nggak jujur juga. Kenapa ada jujurnya? Karena cintaan masih ada di situ. Karena masih, ya kalian kan masih hubungan, statusnya kan masih pacaran toh. Kalian statusnya kan masih dalam, mungkin kalian menikah gitu ya. Ya statusnya kok kalian masih dalam satu ikatan gitu loh. Jadi nggak terjadi acara selamanya bohong gitu, nggak juga. Karena memang tetap masih dianggap sebagai bagian penting dari hidupnya dia. Dan kamu juga sama kok. Kamu juga kalau ditanya kadang bohong, kadang enggak. Karena ya memang masih, dia itu adalah masih bagian dari hidupmu gitu. Cinta itu masih ada, meskipun rasanya sudah pengen sekali keluar. Karena LDR itu capek. Ya, long distance relationship tuh capek sekali ya.
Entah nggak tahu kapan ketemu atau mungkin tahu kapan ketemu, tapi kok rasanya pengen lebih cepat ketemu. Tapi kalau sudah ketemu, namanya juga komunikasinya kan ini ya, dari jauh ya. Jadi tukar pendapatnya tuh mungkin kurang, apa mungkin dia sibuk, apa mungkin kamu sibuk. Nah, sehingga kalian suka jadi kelas gitu, suka jadi berantem. Nggak apa-apa, menurut saya sih itu normal-normal aja ya. Karena ya, well, that's love ya, that's love. Kita lihat dia ada orang lain gak. Dan itu yang paling penting di sini. Kenapa? Karena kalau lihat dia kadang jujur kadang enggak, sih ngerasa juga kamu juga ada orang lain nih. Tapi kita lihat ya, it is safe for you to love sama codependency. Cenderung ke iya, dia ada orang lain. Ya. Karena sepertinya dia kayak ngerasa aman-aman aja, kan kita LDR. Jadi aku ada orang lain pun enggak ketahuan. Aman kan untuk mencinta. Jadi dia membuka hati untuk orang lain. Dan codependency ini artinya adalah codependency. Susah banget sih ngomongnya ya. Gitulah ya. Addictions are affecting your romantic life. Itu artinya ada apa ya? Jadi ini maaf aja ya. Kalau yang udah nikah ya mungkin ada kayak sampai hubungan lah, badan fisik dengan pasangannya. Tapi kalau yang belum menikah ya, dia suka dengan itu, selingkuhannya dia itu, gitu loh. Ter-addicted, jadi ya itu. Sukalah pokoknya dia lanjutin terus karena dia emang ya dia sayang, dia suka, dia nyaman gitu loh. Karena sekali lagi dia ngerasa aman karena ini jarak jauh. Dan dirimu pun mungkin secara tidak langsung bisa jadi juga, saya ngerasa sebagian, cuma energi bisa kebalik-balik ya. Kalau kamu setia banget, karena saya di sini ngelihat bukannya kalian sengaja selingkuh sih, enggak ya. Cuman karena memang ini sudah LDR yang mungkin sudah lama periodenya, atau ini LDR yang mungkin dijalani dan kok lama-lama makin hambar gitu. Adanya orang lain tuh tidak membuat diri merasa bersalah gitu, karena ngerasa kayak ya normal aja kan, mungkin aja kita nggak jodoh gitu, jadi aku sama orang lain aja gitu. Jadi nggak cuma di dia, kamu juga begitu ngerasanya. Tidak ada yang bisa disalahkan sih di sini. Ya namanya orang juga sudah punya jalan pikiran masing-masing ya, mungkin dia ngerasa dia tidak oke juga dengan hubungan ini. Kamu juga merasa ini perlu ini perlu dicegah atau ya maksudnya istilahnya ya ini perlu dipikirkan lagi lah hubungan ini ya. Jadi mungkin kayak ya nggak apa-apa juga kali kalau gue sama cewek lain, atau nggak apa-apa kalau gue sama cowok lain gitu. Oke. Nanti Zee akan review ulang lagi seperti apa. Cuman kalau ini tanya lanjutkan atau selesaikan, di sini spirit, your higher self sama happy success. Your higher self, intuisimu mengatakan apa? Pengen lanjut atau pengen putus? Karena kartuku yang pertama Two of Swords, jawabannya tuh lebih ke kayak pengen putus ya, gitu. Jadi jawabannya di sini adalah 50-50. Mau putus silakan, ya. Mau sudahi silakan. Mau lanjutkan juga silakan. Cuman kalau lanjutkan lebih baik ya jangan selingkuh, ya. Kalau kamu tidak selingkuh, kamu pun bisa meminta dia untuk setia padamu. Tapi kalau darimu juga selingkuh, ya dia juga selingkuh. Kenapa? Karena ya ada yang memulai di sini, maaf. Tapi kalau dari dirimu maksudnya dari dirimu merasa kayak kalau dari dirimu sudah tidak mau lanjutkan, mendingan jujur ya secepatnya aja, supaya sama-sama bisa punya jalan masing-masing, sukses secara cinta. Tidak
Sukses secara asmara baik di dia maupun baik dari dirimu. Jadi 50-50 di sini. Mau pilih lanjutkan atau tidak, itu boleh. Karena memang sih cenderungnya ke tidak usah lanjutkan lagi aja. Karena apa ya? Cintanya memang ada, tapi pondasinya nggak kuat. Akar cintanya ada, tapi tidak kuat gitu loh. Jadi ketika dia sudah tumbuh, mungkin kurang disirami, kurang apa ya, tetap aja dia tidak akan tumbuh dengan maksimal. Dan tidak akan bertahan lah. Ya, jadi hidup usianya si pohon cinta itu pun juga lama-lama makin pendek, meskipun akarnya tetap akar cinta. Jadi sebaiknya kalau memang dari dirimu, intuisimu udah memanggil untuk kayak aku kayaknya nggak bisa lanjutkannya lagi, nggak usah dilanjutkan lagi deh, enggak deh, gitu. Dianya juga, kecuali energi terbalik, jangan-jangan malah dirimu yang lebih. Dianya udah hatinya udah terpusat ke si pasangan dia yang satu lagi itu. Sedangkan kamu juga ada perasaan untuk kayak, udahlah ya, kayaknya kita memang nggak bisa. Gitu. Jadi kalau di-review ulang, kalau dilihat ulang lagi, kamu yang bahkan punya perasaan kalau dia itu sudah punya orang lain pun enggak sampai yang kayak, ya mungkin ada perasaan cemburu, tapi tuh enggak sampai yang kayak besar sekali, kayak pengen kesel, marah atau gimana tuh enggak gitu. Tahu enggak kenapa? Karena memang kamu juga sudah merelakan. Oke ya, ngerti ya? Oke. Mungkin itu jelas. Ya semoga. Saya ada temui beberapa hubungan kayak gini. Gak ada yang salah kok, gak ada yang salah. Cuman ya itu keputusan. Oke, itu dari Z, semoga membantu. Dan kita masuk ke PAL yang berikutnya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Monarch Affirmation. Jangan lupa subscribe ke channel Monarch Affirmation. Dan personal reading ada nomor WhatsApp Z di bawah ini ya. Kita langsung masuk ke PAL yang ketiga, yang warna ungu bolanya. Bola coklat, loh, ini isinya coklat. Oke. Hubungan kalian kayak gimana dulu untuk yang pilih PAL 3. Di sini ada, sebelum saya naikkan, di sini ada Three of Pentacles. Jadi ini hubungannya happy ya kalau saya bilang ya. Hubungannya ada satu kebahagiaan, bukan satu. Memang kalian hubungannya cukup menyenangkan. Di satu sisi memang kalian punya tujuan gitu loh. Jadi hubungan LDR ini tuh kayak jelas tujuannya. Karena ini jerapah ini kan kayak menggapai Three of Pentacles ini. Kok suara saya jadi medok ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi ada tujuan. Kita LDR tapi kita tahu tujuan kita itu mau kemana. Dan kita tahu nanti langkah kaki kita mau kemana. Kita jalanin ini mau sampai kapan. Waktunya sampai kapan. Kita tahu, kita tentukan itu. Knight of Swords di sini. Selain itu juga cukup hubungan yang cukup tegas kalau saya bilang di sini ya, hubungan yang cukup membara, hubungan yang cukup dari dianya dan dari kamu sama-sama, tapi mungkin lebih ke banyak ke yang cowoknya ya, itu cukup tegas di sini. Gak boleh gini, gak boleh gitu, ngelarang gitu ya. Tapi yang wanitanya itu cenderung juga mau menyesuaikan, Page of Wands di sini. So, oke lah kalau saya bilang ya. Jadi hubungan yang tahu tegas lah kalau kita nih, misalnya kita mau nikah, kita mau tunangan, kita mau nanti kita ketemu, habis ketemu kita baru rencanakan, aku mau lamaran, mungkin ini nggak pacaran tapi kita deket aja, terus nanti kita mau lamaran gitu, mungkin kayak gitu. Jadi kurang lebih udah ada kejelasan lah mau dibawa kemana. Ten of Swords di sini. Kenapa ada Ten of Swords di sini? Kartunya sih sebenarnya udah positif banget sih. Sebentar ya, biar sih liatin dulu. Kalau yang cowok maksa, yang cewek juga mau nurut, atau sebaliknya bisa aja dari ceweknya yang maksa, yang cowoknya mau nurut. Mungkin sebenarnya banyak menahan amarah kali ya, kalau dari Ten of Swords. Karena ada yang maksa, ada yang terpaksa nurut.
Dan ada yang sebenarnya juga selama ini merasa kok ini orang gak bisa nurutin aku banget. Kayaknya sesuka hati, makanya dia memaksakan aturan itu. Maka sebenarnya ada perasaan sakit hati yang memang sudah lama ada di situ. Sudah lama ada di situ. Jadi ini sekarang muncul hanya karena situasinya maksudnya sudah berbuah aja. Hanya karena sudah mateng aja gitu. Jadi bukan apa-apa ya, memang sudah jalannya aja. Karena memang ini sebenarnya sudah ada masalah yang tidak mau diungkapkan gitu. Ya, Ten of Swords di sini. Eight of Pentacles. Wow, tapi usaha keras ya. Usaha untuk supaya hubungan ini berhasil. Jadi sakit hati, oh ya sakit hati, kesal, ya kesal sekali. Tapi tetap mau usaha untuk membawa hubungan ini ke satu titik kesuksesan. Jadi bukan yang cuman sekedar ya aku nggak mau nyakitin pasanganku, atau aku nggak mau pasanganku maksudnya aku juga nggak mau tersakiti, makanya mendingan udah nurut-nurut aja gitu ya sama kemauannya dia, ya pokoknya yang penting kita jalan baik-baik aja gitu. Tapi di sini Eight of Pentacles ini memang ada usaha juga gitu. Karena memang ada tujuan ya. Kalau dari Three of Pentacles ada tujuan yang memang sudah ditetapkan. Ya. Tujuan inilah yang membawa kalian masih tetap berada di sini meskipun kalian long distance relationship, hubungan jarak jauh. Yang aku di sini, kamu di sana gitu. Alright, seperti itu. Queen of Cups. Giver ya, memberi. Dari Queen of Cups, hubungan ini sebenarnya penuh dengan saling memberi kasih sayang, saling memperhatikan, saling dermawan ya, istilah kata, nggak saling pelit. Kamu butuh duit berapa? Oh aku ada nih. Kalau aku butuh duit berapa? Oh kamu ada gitu. Jadi kayak saling memberi, saling support gitu ya. Nggak soal uang, soal materi, soal perhatian, soal banyak hal dalam hubungan ini yang membuat kamu merasa cukup nyaman meskipun ini ada LDR, tapi terasa seperti hubungan nyata gitu loh. Karena kan ada yang bilang hubungan long distance relationship tuh gak kayak pacaran beneran gitu loh. Karena gak ketemu, bahkan ada yang belum pernah ketemu, jadi itu seperti kayak pacaran palsu gitu ya. Tapi ini asli deh, beneran. Ada saling memberinya, jadi di situ ada ada satu kenyamanan ya. Oke. Dan it's good, bagus, ya. Nine of Wands. Oke, Nine of Wands. Pergerakan yang cukup cepat, ya kalau saya bilang. Pergerakan yang arahnya itu adalah menuju ke tujuan. Meskipun kalau dibilang dalam-dalam hatinya tuh sebenarnya kayak ada sikap dia nggak bisa aku terima gitu loh. Itu sebenarnya masalah dalam hubungan ini gitu ya. Normal, saya pacaran juga kayak gitu ya. Sebenarnya nggak bisa diterima, sikap tuh nggak bisa diterima. Cuman kayak ya udahlah ya, dia jodohku gitu. Kayak gitu. Ini LDR-nya kalian seperti itu. Dan Nine of Wands di sini, oh well, bisa kok, bisa diterima kok gitu, ya. Dan meskipun yang ada rasa-rasa sakitnya ini, tapi kan masih ada usaha. Nah, that's why ada usaha di sini, ada kayak ini usaha yang memang kayak rencana yang disusun gitu loh. Dan ini ada kayak menyiapkan rencananya, ini menyiapkan senjatanya. Gitu. Jadi kedua-duanya dilakukan ya, karena memang bagaimanapun misalnya ada keraguan atau ketidaksukaan dengan karakternya si pasanganmu atau si pasanganmu terhadap kamu, tapi kalian masih kayak saling dukung gitu. Masih tetap on track gitu loh, masih tetap di jalan yang benar. Hubungan yang kalau menurut gue sih sudah mantap ya.
Seven of Swords. Lumrah lah inilah ya. Ada bohong-bohongnya, ada kayak suka kayak lagi ngapain, padahal nggak, bilangnya di kantor padahal nggak di kantor, sebenarnya mungkin lagi di rumah temen, lagi main PS gitu misalnya kayak gitu. Ngapain kayak gitu ya, mungkin biar nggak terjadi berantem atau apa, dan itu biasa aja gitu. Dan mengalah karena nggak mau berantem ya, jadi kayak lebih baik bohong aja, nggak terlalu terikat harus pokoknya harus jujur, harus transparan gitu ya, nggak seperti itu juga gitu loh. Bahkan kita bicara soal politik negara, ya nggak usah politik negara kayak terlalu gede banget ya. Ya intinya ya hubungan kita dengan orang tua kita deh ya. Kadang-kadang kita juga nggak harus yang kayak jujur-jujur banget. Tujuannya sebenarnya bukan untuk membohongi orang tua kita, enggak, tapi nggak mau bikin mereka khawatir. Dan ini seperti itu aja gitu. Oke. The Fool. Dari The Fool sih ada ngerasa seperti hubungan yang pretty much atau cukup exciting ya, cukup menarik ya, cukup apa sih istilahnya? Pokoknya hubungan ini tuh kalau sudah mulai bosen ya, sudah mulai kayak kok rasanya kok hambar istilahnya, sudah mulai hambar, itu kalian bisa buat hal-hal baru lagi, kayak ayo kita pergi ke, misalnya kita pergi ke Bromo yuk, mendaki gunung lewati lembah gitu ya, misalnya kayak gitu. Atau kayak besok kita bangun pagi-pagi sepedaan misalnya kayak gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang baru yang disisipkan dalam hubungan ini. Jadi hubungan ini kayak oke, kalau sudah di tahap mau ini apa nanti, tapi kan ini LDR ya, nanti kayak mereka, jadi kalian membuat rencana dan kalian coba mengeksekusi gitu, meskipun ini LDR. Makanya saya lihat ini bukan LDR yang belum pernah ketemu, ini LDR yang pernah ketemu, atau ini LDR yang memang diniatkan jadi long distance karena memang suatu faktor, misalnya kerjaan, atau misalnya memang karena daerah asal, misalnya satu di Surabaya, yang satu misalnya di Gresik gitu, misalnya kayak begitu. Dan ini mungkin lebih banyak ke yang sama-sama di Indonesia gitu. Kecuali ada yang beda negara ya, tapi sedikit, lebih banyak yang sama-sama di Indonesia. Dan yes, The Fool-nya itu kayak bumbu-bumbu itu kayak dibuat gitu loh. Jadi kayak oke, ini rencana, tapi nanti kita eksekusi ya rencananya, kita jadiin ya rencananya biar kita pergi gitu, ayo gitu ya, jadi biar nggak bosan. The Hierophant. Ini ada beruang, sini ada kunci di sini. By the way, kalian sepertinya sudah berencana untuk berkomitmen kah? Karena di sini saya melihat sesuatu yang cukup serius ya, hubungan yang cukup serius. Jadi mungkin udah siapin dananya buat beli rumah untuk masa depan, atau beli mobil, atau mungkin siapin dana untuk pendidikan anak, misalnya kayak gitu-gitu. Ya pokoknya itu ada persiapan di situ ya. Sehingga hubungan ini jadi kalau misalnya ada berantem atau adu kayak gimana pun, kayak bisa lebih mudah untuk mengalah ya, karena kayak tahu kalau misalnya ini berantem terus kayak gimana gitu, kok kayak jangan sampai nggak ada ujungnya, ini harus diperjuangkan punya gitu. So things like that lah ya. Okay. And then kita coba lihat ya, apakah dia ada jujur atau bohong sama kamu. Kita mulai dari sini dulu. Sini ada kartu Home. Your household situation is improving, either through a move or a healthy change in the occupants. Jadi situasinya itu ada perubahan di sini. Terus ini ada golden opportunity, important doors are opening for you right now ya. Suatu pintu yang penting terbuka, sekarang harus berjalan ke situ. Dan Saraswati Arts, the arts yang artinya di sini tulisannya ada express yourself through creative activities. Jadi ekspresikan dirimu lewat seni, lewat sesuatu yang kreatif.
kegiatannya kreatif. Nah, kalau dipadukan dari 3 kartu oracle ini, itu apakah dia berbohong atau tidak? Jawabannya adalah golden opportunity, kesempatan untuk berbohong sangat amat banyak ya. Tapi dia buat lah berbohong untuk kebaikan kalian aja, dan itu normal sekali. Ya kadang-kadang dia kreatif untuk berbohong karena memang untuk kebaikan. Oke, jadi bukan seperti yang kayak berbohong karena nggak mau ketahuan gitu. Kalau aku selingkuh, nggak seperti itu. Ya, dan lebih ke home, lebih ke kayak aku kita tuh, kamu tuh sudah seperti rumahku gitu. Jadi aku nggak bisa kemana-mana kalau nggak kembali lagi ke kamu. Jadi no, tidak ada kebohongan di sini. Yes, lebih banyak kejujuran. Tapi yes juga ada kebohongan-kebohongan yang untuk kebaikan. Yang kalaupun kamu tahu pun kamu pasti akan bisa kayak, mungkin akan ada kayak kesal atau kayak gimana. Cuman it does ya, ini benar-benar buat kebaikan. Jadi jangan salahkan dia kalau sampai ketahuan. Kalau sampai ada beberapa kasus di mana kalian berantem karena ketahuan dia bohong, atau karena dia tahu kalau kamu berbohong, actually ini adalah untuk kebaikan kalian. Karena apa? Sebenarnya support system atau sistem pendukung di antara hubungan kalian itu sangat besar, yang datang dari kalian masing-masing. Jadi bukan dari orang luar gitu. Terus juga karena memang mungkin sekeliling kalian mendukung gitu. Mungkin orang tua mendukung. Kalaupun ada yang menolak atau tidak merestui, itu pun karena masalah timing atau waktu aja. Karena kalian cukup yakin nanti support ini itu juga, kalau kalian positif ya, pasti alam semesta juga akan bantu. So don't worry, segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan yang kalian inginkan. It will, pasti. Kita lihat apa dia ada yang lain. Penting gak ya? Penting. Karena tahu dia di sini kadang-kadang what lie, apakah dia ada yang lain? Oh no, dia nggak ada yang lain. No, sama sekali nggak ya, nggak usah dipikirkan ya. Healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents. Jadi di sini itu lebih ke kayak, kalau misalnya calon mertua ya, orang tuamu ada yang tidak merestui ya, sekarang mungkin kalian sedang dalam tahap meminta restu atau menunggu restu dari orang tua. So sabar saja ya. Yang penting sekarang tidak ada kata dia ada orang lain, justru malah lebih ke kayak tahap kalian sedang di dalam tahap lebih mengerti ya, lebih memaafkan, lebih belajar satu dengan yang lainnya, karena tujuan kalian adalah untuk serius ya. Komitmen di sini cukup besar kalau dirasain, karena sama-sama mau mengarah ke arah serius, maka forgiving and learning-nya sangat kuat sekali. Jadi kalau ada kesalahan memaafkan, kalau ketahuan berbohong juga memaafkan gitu ya. Dan belajar lagi untuk lebih baik lagi. Karena memang kalian pokoknya kalian cukup yakin lah. Kalian cukup optimis lah dengan ini gitu. Kalian cukup optimis dengan hubungan kalian ini ya. So karena kalian optimis ya, semoga, saya doakan ya, semoga kalian benar-benar bisa jadi ya. Amin banget. Ini aminnya banyak banget, karena situasi itu sebenarnya kalau satu hubungan tuh bukan dari faktor eksternalnya. Kalau kaliannya yakin, maka alam semesta pasti akan mendukung, pasti ada jalannya gitu. Kalau kalian yakin dan kalian positif ya, bukan seperti yang kayak maaf aja ya, kecuali kalian ini LDR terus dia sudah punya pasangan, kamu sudah punya pasangan, oh ya itu maaf aja ya, susah lah gitu. Tapi kalau kalian sama-sama single, terus kalian LDR karena kalian memang sudah sama-sama siap, kalian juga mau membuat sebuah komitmen gitu, oh ya sudah, monggo silakan ya, itu akan jauh lebih baik, dan mungkin ya kemungkinan besar lah bisa sampai sebuah jenjang yang lebih tinggi gitu. So dilanjutkan atau sudahi. Sacred Temple sama Dark Thoughts. Kembalikan lagi semua pada Tuhan. Ada keraguan di situ ya, ada keraguan di situ, itu adalah karena karena masalah-masalah kecil yang saya lihat. Mungkin ini ada tadi faktor mertua lagi, belum juga jadi mertua. Amin jadi mertua cepet ya.
Mungkin faktor keluarga tidak merestui, mungkin faktor teman tidak merestui, mungkin faktor kondisi, mungkin faktor jarak gitu ya. Tapi ini adalah pikiran negatifmu saja yang berputar-putar di sekelilingmu yang menyebabkan kamu bisa sampai ada pikiran negatif. Tetapi kamu bisa banget kok untuk menahan perasaan ini ya, dan melanjutkan hubungan kalian gitu. Yang penting saya kembalikan lagi semua pada Tuhan. Dekatkan diri pada Tuhan, yakini Tuhan akan selalu ada. Kalau kalian yakin, kalau kalian positif, kalau kalian tahu hubungan kalian gak ada yang salah, kalian sama-sama single, hanya karena restu, mungkin karena faktor agama, mungkin karena faktor suku ya, sara ya, faktor suku, agama, ras ya, terus habis itu mungkin karena faktor yang lain lagi. Kalau kalian yakin pasti ada jalan gitu. Saya yakin kalau beda agama pun masih bisa bersatu. Toh kita sama-sama manusia. Toh kita sebenarnya hanya ingin mencinta. Toh kita sebenarnya mencinta juga karena kebaikan gitu. Ya. Oke, seperti itu ya yang pilih PAL 3. Dan terima kasih yang sudah mampir ke channel Melek Affirmation pilih PAL 3 yang bola unguin tadi. Dan untuk kalian yang baru sekali di channel sih, jangan lupa klik like, subscribe ya, share video ini kalau bermanfaat, dan terutama untuk mereka-mereka yang galau karena long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Untuk kalian yang mau personal reading, nomor WhatsApp Zi ada di deskripsi di bawah ini. Follow Instagram Zi @monakaffirmation, nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Zi. Dan untuk kalian yang mau dengarkan versi audionya ada di Spotify dan Apple Podcast. Zi mau pamit dulu, semoga berbahagia selalu, semoga kalian yang LDR bisa cepat bertemu, cepat bersatu, dan kalau memang ada rencana ke jenjang yang lebih baik ya, semoga ke jenjang yang lebih baik. Kalau memang ingin menyudahi ya, semoga kalian mendapatkan atau bertemu dengan jodoh yang lebih baik lagi. Bye-bye.